Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dari kelas MN22F dengan NIM 22416261 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Big Data, pemahaman teknologi dan aplikasinya. Big Data adalah solusi penting di era digital untuk mengolah data besar secara efektif. Dengan dukungan teknologi seperti Hadoop, Apache Spark, dan NoSQL, Big Data diterapkan di berbagai industri untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Meski memiliki tantangan seperti privacy dan biaya, manfaatnya jauh lebih besar untuk masa depan. Apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit diolah dengan alat biasa. Di sini ada karakteristik dari Big Data, yaitu 4P. Yang pertama, volume, yaitu ukuran data yang sangat besar, misalnya seperti petabyte hingga zettabyte. Selanjutnya ada varietas, yaitu beragam format data seperti teks, gambar, video, dan lain-lain. Selanjutnya ada velocity, yaitu kecepatan data dan diproses dalam waktu yang nyata. Dan yang terakhir ada veracity, yaitu tingkat durasi dan keandalan data. Selanjutnya masa depan Big Data. Yang pertama, kecerdasan buatan atau EA. Big Data akan semakin mengintegrasikan EA untuk optimasi. Yang kedua ada edge computing, yaitu pemrosesan data langsung diangkat atau mengurangi latensi. Yang ketiga, penerapan di semua industri, mulai dari pendidikan, pertanian, hingga transportasi. Dan yang keempat, ada privacy lebih ketat, yaitu regulasi seperti GDPR memastikan data pengguna aman. Tantangan Big Data. Yang pertama, keamanan dan privacy. Data pelanggan harus dilindungi agar tidak bocor. Yang kedua, skalabilitas. Infrastruktur harus mampu menangani data yang harus bertambah. Yang ketiga, kualitas data. Data mentah seringkali tidak langsung bisa digunakan. Yang keempat, biaya. Pengolahan dan penyimpanan data dalam skala besar membutuhkan investasi besar. Manfaat Big Data. Yang pertama, analisis prediktif. Contohnya yaitu memprediksi cuaca atau penjualan di masa depan. Yang kedua, personalisasi, yaitu contohnya rekomendasi produk di Amazon atau Netflix. Yang ketiga, keamanan dan deteksi penipuan. Contohnya yaitu bank mendeteksi transaksi mencurigakan. Dan yang terakhir yaitu efisiensi operasional. Contohnya yaitu optimasi supply chain atau logistik. Selanjutnya, teknologi pendukung Big Data. Yang pertama ada Hadoop framework untuk menyimpan dan mengolah data besar. Yang kedua ada Apache Spark, yaitu pemrosesan data real time dengan performa tinggi. Yang ketiga ada NoSQL database, yaitu fleksibel untuk data tidak terstruktur. Dan yang keempat ada cloud computing, yaitu infrastruktur fleksibel untuk menyimpan AWS, Google Cloud, dan Azure. Yang kelima ada machine learning dan EA, yaitu mengotomasi analisis data besar. Selanjutnya, sumber Big Data. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau komentar, like, dan post. Yang kedua, sensor IoT, yaitu data dari perangkat pintar seperti smartwatch dan smart home. Yang ketiga ada e-commerce, yaitu riwayat belanja, review preferensi pengguna. Dan yang keempat ada aplikasi mobile, yaitu data lokasi, aktivitas pengguna, pola penggunaan. Dan yang kelima ada website atau log, yaitu data klik, aktivitas pengguna di internet. Dan yang terakhir ada transaksi finansial, yaitu data pembayaran kartu kredit, transfer, dan uang. Mengapa Big Data sangat penting? Pengambilan keputusan, yaitu data memberikan wawasan untuk strategi yang lebih baik. Yang pertama ada inovasi teknologi, memungkinkan pengembangan EA seperti IoT dan teknologi lainnya.
Selanjutnya, efisiensi operasional. Proses bisnis menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Yang terakhir ada personalisasi pengalaman, yaitu memberikan layanan yang lebih relevan bagi pengguna. Framework pengolahan data. Yang pertama, apa sih Hadoop? Framework populer untuk menyimpan dan pemrosesan data skala besar. Yang kedua, komponen utama atau HDFS penyimpanan dan MapReduce pemrosesan. Terus selanjutnya ada Apache Spark. Framework pemrosesan data in memory lebih cepat dari Hadoop. Mendukung batch processing, streaming, real time, dan machine learning. Selanjutnya ada Apache Flink. Fokus pada pemrosesan data real time atau streaming, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan latensi rendah, DAX, dan library Python untuk komputasi paralel dalam skala besar. Sekian penjelasan mengenai materi Big Data, pemahaman teknologi dan aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.